Dunia sedang menyaksikan perang teknologi terbesar dalam sejarah modern. Ini adalah perang dingin gaya baru yang tidak lagi melibatkan militer dan senjata, tetapi tentang inovasi, teknologi, serta ekonomi. Amerika Serikat, negara adidaya yang telah lama mendominasi teknologi dunia, kini menghadapi tantangan terbesar dari Cina. Negara Cina yang dulu hanya dipandang sebagai pabrik dunia dan peniru teknologi barat, kini melangkah jauh melampaui anggapan itu. Negara ini bukan lagi sekedar produsen barang murah dengan kualitas rendah, melainkan telah menjadi pionir dalam berbagai bidang teknologi masa depan. Inovasi Cina dalam bidang telekomunikasi 5G, kecerdasan buatan, kendaraan listrik dan semikonduktor telah mengubah peta persaingan global. Huawei, Tencent, Alibaba, BYD, SMIC, dan banyak perusahaan lainnya telah membuktikan bahwa Cina bukan hanya mampu mengejar ketertinggalan dari Amerika Serikat, tetapi bahkan dalam beberapa sektor telah melampaui raksasa teknologi Amerika Serikat. Tentu saja, ini membuat Washington khawatir. Amerika Serikat yang selama ini menikmati dominasi tanpa tanding di sektor teknologi, mulai melihat bahwa kekuasaannya bisa bergeser. Jika Cina mampu mengendalikan chip semikonduktor, jaringan 5G, kecerdasan buatan serta kendaraan listrik, maka dominasi Amerika Serikat di dunia teknologi akan berakhir. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Mereka melancarkan berbagai kebijakan untuk membendung kebangkitan Cina, mulai dari sanksi terhadap Huawei, pembatasan ekspor chip canggih, hingga menaikkan tarif impor kendaraan listrik Cina. Dan pada akhirnya, ini akan menjadi perang sengit antara keduanya. Jika kembali pada tahun 1990-an, Cina memang lebih dikenal sebagai pabrik dunia. Negara ini hanya mampu memproduksi barang murah dengan kualitas rendah. Produk-produk mereka seringkali dianggap murah, kurang inovatif, dan hanya menjadi versi tiruan dari teknologi yang sudah lebih dulu dikembangkan di Amerika Serikat dan Eropa. Namun hari ini, anggapan itu sudah jauh ketinggalan zaman. Cina telah melakukan lompatan besar yang bahkan mengejutkan dunia. Negara ini telah berhasil berubah dari sekedar pabrik manufaktur murah menjadi pemimpin inovasi teknologi global. Salah satu faktor utama yang mendorong kemajuan Cina adalah investasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan. Pemerintah Cina menyadari bahwa untuk bisa bersaing dengan Amerika Serikat, mereka tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kerja murah atau kapasitas produksi yang besar. Mereka harus berinvestasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi. Oleh karena itu, Cina mengalokasikan ratusan miliar dolar setiap tahun untuk riset dan pengembangan, menjadikan mereka sebagai salah satu negara dengan investasi R&D terbesar di dunia. Pada tahun 2023, Cina menghabiskan lebih dari 440 miliar dolar untuk penelitian dan inovasi, yang angka ini hanya kalah dari Amerika Serikat. Selain itu, strategi nasional Made in China tahun 2025 yang diluncurkan pada tahun 2015 menjadi tonggak utama perubahan ini. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan Cina pada teknologi asing dan menjadikannya sebagai pemimpin dalam berbagai industri strategis seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, kendaraan listrik, serta telekomunikasi. Dan untuk itu, pemerintah Cina memberikan subsidi besar-besaran kepada perusahaan lokal untuk memastikan mereka bisa bersaing secara global. Dan hasilnya mulai terlihat. Dalam sektor telekomunikasi, Huawei telah menjadi pemimpin global dalam teknologi 5G, melampaui pesaing-pesaingnya dari Amerika Serikat dan Eropa. Sementara banyak negara barat masih berkutat dalam membangun infrastruktur 5G, Cina sudah selangkah lebih maju dalam mengembangkan teknologi 6G. Dalam industri kendaraan listrik, perusahaan seperti BYD dan NIO tidak hanya menyaingi Tesla, tetapi bahkan berhasil melampaui angka penjualan Tesla dalam beberapa periode tertentu. Dalam dunia e-commerce dan keuangan digital, Alibaba dan Tencent telah menciptakan ekosistem digital yang jauh lebih maju dibandingkan sistem pembayaran di Amerika Serikat atau Eropa. Kendati demikian,
Keberhasilan Cina ini tidak datang tanpa hambatan. Washington dengan cepat menyadari bahwa mereka sedang kehilangan dominasi teknologi. Karenanya, Amerika Serikat mulai mengambil langkah-langkah yang agresif untuk membendung kebangkitan Cina, terutama dalam sektor teknologi yang mereka anggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan supremasi ekonomi mereka. Bagi Amerika Serikat, dominasi teknologi bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga soal keamanan nasional serta kontrol geopolitik. Teknologi adalah senjata baru dalam persaingan global, dan Amerika Serikat tidak bisa membiarkan Cina mengambil alih posisi sebagai pemimpin teknologi dunia. Karena itu, Amerika Serikat melakukan berbagai langkah untuk membendung kemajuan Cina dengan menggunakan kebijakan proteksionisme, sanksi ekonomi, dan tekanan politik terhadap sekutu-sekutunya. Salah satu langkah pertama yang diambil Amerika Serikat adalah sanksi terhadap Huawei. Pada tahun 2019, Amerika Serikat memasukkan Huawei ke dalam Entity List, sebuah daftar hitam yang melarang perusahaan-perusahaan Amerika berbisnis dengan Huawei. Akibatnya, Huawei kehilangan akses terhadap teknologi penting, seperti chip dari Qualcomm dan sistem operasi Android dari Google. Langkah ini dirancang untuk menghancurkan bisnis Huawei dan menghentikan ekspansi globalnya dalam jaringan 5G. Namun demikian, Huawei tidak menyerah. Mereka merespon dengan menciptakan chip buatan sendiri dan sistem operasi alternatif, yaitu Harmony OS yang kini mulai menjadi pesaing serius bagi Android. Selain Huawei, Amerika Serikat juga mulai membatasi ekspor chip canggih ke negara Cina. Amerika menyadari bahwa chip semikonduktor adalah otak dari semua perangkat teknologi modern, mulai dari ponsel, kecerdasan buatan, hingga sistem pertahanan militer. Dan jika Cina berhasil mengembangkan chip canggihnya sendiri, maka Amerika Serikat akan kehilangan keunggulan di sektor teknologi. Amerika Serikat telah lama mendominasi industri semikonduktor global. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Intel, Nvidia, AMD, dan Qualcomm adalah tulang punggung dari ekosistem teknologi dunia. Namun, di balik dominasi ini, ada satu pemain lain yang lebih berpengaruh, yaitu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC, perusahaan manufaktur chip terbesar di dunia yang berbasis di Taiwan, yang mengendalikan lebih dari 50% pasar produksi chip global dan bahkan mencapai 90% dalam kategori chip paling canggih di bawah 5 nanometer. Sementara itu, Cina menyadari bahwa tanpa menguasai chip, mereka tidak akan bisa bersaing dengan Amerika Serikat dalam industri teknologi tinggi. Karena itu, mereka berusaha mempercepat pengembangan industri semikonduktor dalam negeri. Namun demikian, ini adalah tantangan besar, karena membangun industri semikonduktor dari nol memerlukan waktu puluhan tahun, investasi miliaran dolar, serta akses ke teknologi paling mutakhir. Amerika Serikat melihat ambisi Cina ini sebagai ancaman besar terhadap supremasi teknologi mereka. Washington sadar bahwa jika Cina berhasil membangun industri chip sendiri, maka mereka tidak hanya akan kehilangan kendali atas pasar teknologi global, tetapi juga akan kehilangan alat geopolitik yang bisa mereka gunakan untuk menekan Cina. Oleh karena itu, Amerika mulai mengambil langkah agresif untuk menghambat perkembangan semikonduktor Cina. Langkah pertama yang dilakukan Amerika Serikat adalah membatasi ekspor chip canggih kepada Cina. Pada tahun 2022, pemerintah Joe Biden mengeluarkan larangan yang melarang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti Nvidia dan AMD untuk menjual chip kecerdasan buatan tingkat tinggi kepada Cina. Langkah ini dirancang untuk memperlambat kemajuan Cina dalam pengembangan superkomputer dan kecerdasan buatan. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga menekan sekutunya, terutama Belanda dan Jepang, agar menghentikan penjualan mesin pembuat chip kepada Cina. Di Belanda, ada satu perusahaan yang sangat penting dalam rantai pasokan chip global, bernama Advanced Semiconductor Material Lithography atau ASML. ASML merupakan satu-satunya perusahaan di dunia yang memproduksi mesin litografi ultraviolet ekstrim yang digunakan untuk membuat chip paling canggih. Tanpa mesin ini,
China tidak akan bisa memproduksi chip setara dengan yang dibuat oleh TSMC atau Samsung. Amerika Serikat yang memahami akan hal ini memaksa pemerintah Belanda untuk melarang ASML menjual mesin tersebut kepada China. Sementara itu, Jepang juga memiliki peran penting dalam industri semikonduktor global, terutama dalam penyediaan bahan baku serta peralatan manufaktur chip. Amerika Serikat kemudian menekan Jepang agar membatasi ekspor teknologi terkait semikonduktor kepada China, yang membuat Beijing semakin terjepit dalam upayanya membangun industri chip sendiri. Tetapi, meskipun mendapat tekanan besar dari Amerika Serikat dan sekutunya, China tidak pernah tinggal diam. Beijing mulai mendukung penuh perusahaan semikonduktor domestik seperti Semiconductor Manufacturing International Corporation atau SMIC dan Yangtze Memory Technologies dengan dana miliaran dolar untuk mempercepat pengembangan teknologi mereka. Pada tahun 2023, SMIC mengejutkan dunia dengan berhasil memproduksi chip 7 nanometer tanpa bantuan teknologi Amerika Serikat atau ASML. Ini menunjukkan bahwa meskipun China masih tertinggal dalam teknologi chip canggih, mereka terus menemukan cara untuk mengatasi hambatan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Namun, ada satu hal yang menjadi pusat dari semua ketegangan ini, yaitu Taiwan. Taiwan bukan hanya sekedar wilayah yang diperebutkan antara China dan Amerika Serikat, tetapi juga pusat dari industri semikonduktor dunia. TSMC sebagai produsen chip terbesar menjadi faktor kunci dalam persaingan ini. Jika China berhasil mengendalikan Thailand, mereka akan langsung mendapatkan akses ke teknologi paling canggih di dunia yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan global. Namun demikian, lagi-lagi Amerika Serikat menyadari bahwa jika TSMC jatuh ke tangan China, maka Washington akan kehilangan kendali atas rantai pasokan teknologi global. Oleh karena itu, Amerika Serikat terus memperkuat hubungan dengan Taiwan dan bahkan mengirim bantuan militer untuk memastikan bahwa China tidak bisa begitu saja mengambil alih pulau itu. Di sisi lain, Beijing semakin agresif dalam memperkuat klaimnya atas Taiwan, menganggap pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan mereka yang harus dikembalikan kepada pangkuan China. Perang chip ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal geopolitik global. Jika China berhasil menciptakan industri semikonduktor sendiri, maka dominasi teknologi Amerika Serikat bisa runtuh dalam hitungan dekade. Namun, jika Amerika Serikat berhasil terus membatasi akses China terhadap chip canggih, maka Beijing akan tetap tertinggal dalam inovasi teknologi tinggi. Tetapi, perang ini masih jauh dari selesai. Dunia saat ini tengah berada di ambang revolusi kecerdasan buatan yang akan mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, militer, hingga cara kita berkomunikasi. Dan kecerdasan buatan atau AI telah menjadi medan pertempuran baru antara China dan Amerika Serikat. Jika sebelumnya perang teknologi berkutat pada semikonduktor dan jaringan 5G, kini medan tempurnya telah bertambah dan bahkan bergeser ke dunia digital yang lebih abstrak namun tidak kalah penting, yaitu dominan dalam pengembangan kecerdasan buatan. Amerika Serikat sebagai pionir dalam industri kecerdasan buatan telah mendominasi ekosistem ini dengan perusahaan-perusahaan raksasa seperti OpenAI, Google DeepMind, Microsoft, dan Meta. Salah satu simbol supremasi kecerdasan buatan Amerika Serikat adalah ChatGPT, model bahasa canggih yang dikembangkan oleh OpenAI. Dengan dukungan dari Microsoft, ChatGPT telah berkembang menjadi salah satu model kecerdasan buatan paling mutakhir di dunia, yang mendukung berbagai sektor mulai dari bisnis, edukasi, hingga layanan pelanggan. Kendati demikian, China tidak tinggal diam. Dengan ambisi untuk mengejar dan bahkan melampaui Amerika Serikat dalam bidang kecerdasan buatan, China telah menginvestasikan miliaran dolar dalam penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan. Dukungan penuh dari pemerintah, akses ke data dalam jumlah besar, dan ekosistem teknologi yang semakin matang membuat China siap menantang dominasi kecerdasan buatan milik Amerika Serikat. Salah satu manifestasi dari ambisi ini adalah kemunculan DeepSeek, model kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh China dan kini menjadi pesaing serius bagi ChatGPT.
DeepSeek bukan sekedar model kecerdasan buatan biasa. Dengan klaim sebagai model yang lebih canggih, lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan ChatGPT, DeepSeek langsung menarik perhatian dunia. Salah satu daya tarik utama dari DeepSeek adalah sifatnya yang open source yang memungkinkan para pengembang di seluruh dunia untuk menggunakan dan mengadaptasi teknologinya secara bebas. Hal ini sangat berbeda dengan ChatGPT yang meskipun memiliki versi gratis, tetapi memiliki banyak batasan dan hanya memberikan akses penuh kepada pengguna berbayar. Banyak pengamat melihat strategi ini sebagai langkah kecerdasan dari China untuk menguasai ekosistem kecerdasan buatan global. Dengan membuat DeepSeek open source, China secara efektif mengajak seluruh dunia untuk berkontribusi dalam pengembangan kecerdasan buatan mereka, sekaligus mengurangi ketergantungan pada teknologi Amerika. Jika semakin banyak perusahaan dan individu beralih ke DeepSeek, maka dominasi OpenAI dan AI buatan Amerika lainnya bisa mulai terancam. Keunggulan lain yang diklaim oleh DeepSeek adalah kemampuannya dalam memahami dan memproses bahasa dengan lebih baik dibandingkan model-model AI sebelumnya. Dengan algoritma yang lebih efisien dan dataset yang lebih luas, DeepSeek dapat memberikan jawaban yang lebih akurat dan relevan dalam berbagai konteks. China juga memiliki keunggulan dalam jumlah data yang sangat besar, berkat populasi mereka yang mencapai lebih dari 1,4 miliar orang dalam ekosistem digital yang berkembang dengan pesat. Sebagaimana umum dipahami, data adalah bahan bakar utama dalam pengembangan kecerdasan buatan, dan disinilah China memiliki keunggulan yang sulit ditandingi oleh negara lain. Peluncuran DeepSeek langsung mendapat perhatian dari Amerika Serikat. Beberapa media barat bahkan mulai menyebut bahwa era dominasi kecerdasan buatan Amerika Serikat mungkin akan segera berakhir jika China terus mengembangkan teknologi mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Saham beberapa perusahaan teknologi besar, termasuk Microsoft dan Nvidia, sempat mengalami fluktuasi setelah berita tentang DeepSeek menyebar luas. Pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa kecerdasan buatan bukan sekedar alat untuk menciptakan chatbot atau sistem otomatisasi, tetapi juga senjata strategis dalam perang ekonomi serta geopolitik. Kecerdasan buatan memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai sektor, termasuk militer, keamanan cyber, dan analisis intelijen. Dan jika China berhasil melampaui Amerika Serikat dalam teknologi kecerdasan buatan ini, maka ini bukan hanya akan berdampak pada bisnis dan industri teknologi, tetapi juga akan mengubah keseimbangan kekuatan dunia. Ketika dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan China bertarung untuk mendominasi teknologi masa depan, dampaknya tidak hanya terbatas pada mereka berdua. Konflik ini akan mengguncang ekonomi global, merombak rantai pasokan, dan menciptakan ketidakpastian bagi banyak negara serta perusahaan di seluruh dunia. Perang teknologi ini bukan hanya soal siapa yang lebih unggul dalam inovasi, tetapi juga soal kekuatan geopolitik, keamanan nasional, serta pengaruh ekonomi. Semakin sengit persaingan ini, semakin besar pula efek domino yang dirasakan di berbagai sektor, mulai dari industri semikonduktor, perdagangan global, hingga keseimbangan aliansi internasional. Dunia kini berada di tengah perubahan besar yang tidak hanya akan menentukan pemenang dalam persaingan teknologi, tetapi juga membentuk ulang tatanan ekonomi global di abad ke-21. Salah satu dampak terbesar dari perang teknologi ini adalah potensi perpecahan dunia menjadi dua kubu ekonomi dan teknologi yang terpisah. Sebelumnya, globalisasi memungkinkan semua negara untuk saling terhubung dalam satu rantai pasokan yang efisien. Namun, ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan China terus meningkat, dunia mulai bergerak menuju fenomena yang disebut sebagai decoupling, suatu kondisi di mana ekonomi dan sistem teknologi China dan Amerika Serikat mulai berjalan di jalur yang berbeda. Di satu sisi, blok Amerika dan sekutunya seperti Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Australia terus menggunakan teknologi buatan Amerika, termasuk sistem operasi seperti Windows dan iOS, chip dari Nvidia dan Intel, serta layanan kecerdasan buatan dari OpenAI dan Google.
Sementara di sisi lain, blok Cina dan mitranya seperti Rusia, Iran, negara-negara BRICS, dan sebagian negara berkembang mulai mengadopsi teknologi buatan Cina. Huawei telah membangun jaringan 5G di banyak negara Afrika dan Asia, sementara perusahaan semikonduktor Cina mulai menyuplai chip ke negara-negara yang terkena sanksi Amerika. Dengan adanya model kecerdasan buatan seperti DeepSeek yang dikembangkan di Cina, ketergantungan terhadap ChatGPT dan kecerdasan buatan milik Amerika Serikat bisa semakin berkurang. Dan jika tren ini terus berlanjut, dunia mungkin akan terbelah menjadi dua ekosistem teknologi yang saling bersaing, di mana masing-masing pihak memiliki standar yang berbeda dalam hal software, perangkat keras, jaringan internet, bahkan mata uang digital. Ini bukan hanya akan menciptakan ketidakpastian ekonomi, tetapi juga berpotensi menghambat inovasi global karena kolaborasi internasional akan semakin sulit dilakukan. Hanya butuh waktu beberapa jam bagi DeepSeek R1, sebuah sistem kecerdasan buatan milik Cina, untuk menghancurkan dominasi kecerdasan buatan Amerika Serikat. Dalam hitungan jam setelah diluncurkan, DeepSeek meruntuhkan lebih dari $1 triliun ekonomi Amerika Serikat atau lebih dari sekitar 16.000 triliun rupiah. Dalam sekejap, saham Nvidia tersungkur minus 17% dengan total saham hangus sebesar $593 miliar. Bukan hanya Nvidia, harga saham produsen chip Broadcom juga tersungkur hingga 17,4%. Diikuti oleh induk perusahaan Google yaitu Alphabet yang turun hingga 4,2%. Lalu pendukung ChatGPT yaitu Microsoft yang turun 2,1%. Indeks semikonduktor Philadelphia turut anjlok sebesar 9,2%. Dan ini adalah persentase penurunan terbesar sejak Maret tahun 2020, dengan penurunan terbesarnya adalah Marvell Teknologi yang jatuh hingga 19,1%. Tentu saja, ini menjadi pukulan telak dan mengejutkan bagi Amerika Serikat. Sebagai pendatang baru, DeepSeek menempati peringkat teratas sebagai sistem yang banyak diunduh melalui App Store di Amerika Serikat, Inggris, dan Cina sejak diluncurkan. Padahal sebelumnya, banyak pengusaha Amerika Serikat berpandangan bahwa mereka berada di posisi beberapa tahun lebih maju dari Cina. Para pengusaha itu berpandangan bahwa perusahaan rintisan Cina tidak mungkin menghasilkan model kecerdasan buatan yang lebih unggul dari Amerika Serikat. Namun sayangnya, anggapan itu adalah salah sepenuhnya. Karena faktanya, model kecerdasan buatan baru buatan Cina bahkan melampaui model paling canggih yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat ini dengan biaya yang jauh lebih rendah. Tetapi, ini bukan sekedar pertarungan tentang kecanggihan. Ini adalah dua sistem kecerdasan buatan yang menjadi simbol dari dua negara besar yang berada di belakangnya. Pertarungan ini juga akan menjadi cerita tentang hegemoni, kapitalisme, dan geopolitik yang mempengaruhi dunia di masa depan. Pertarungan ini dimulai ketika Presiden Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor terhadap produk-produk Cina. Pemerintah Amerika Serikat menuduh Cina melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, termasuk pencurian kekayaan intelektual dan subsidi industri yang tidak transparan. Kemudian, sebagai respon atas kenaikan tarif tersebut, Cina membalas dengan menaikkan tarif produk Amerika Serikat, yang hal ini semakin memperburuk hubungan dagang kedua negara tersebut. Namun, perang dagang ini semakin meruncing tatkala Amerika Serikat mulai menargetkan sektor teknologi Cina, terutama perusahaan-perusahaan besar seperti Huawei yang dilarang mengakses teknologi 4G dan komponen perangkat keras Amerika Serikat, lalu TikTok yang dituduh membahayakan keamanan data pengguna Amerika, hingga SMIC yang dijatuhi sanksi untuk menghambat pengembangan chip canggih. Alasan utama Amerika Serikat melakukan pemblokiran ini adalah kekhawatiran mereka terhadap dominasi Cina dalam bidang teknologi, terutama dalam bidang kecerdasan buatan dan komunikasi. Karena jelas, jika Cina berhasil mengembangkan teknologinya sendiri tanpa ketergantungan terhadap Amerika Serikat, posisi Amerika sebagai pemimpin teknologi global bisa tergeser.
Karena itu, Amerika Serikat mengambil sebuah langkah drastis dengan mencegah Cina mengakses chip paling canggih yang menjadi komponen utama dalam pengembangan kecerdasan buatan dan superkomputer. Karena, sebagaimana umum diketahui, pada era digital saat ini, chip adalah jantung dari semua teknologi canggih. Dari ponsel pintar hingga superkomputer, dari mobil listrik hingga kecerdasan buatan atau AI, semuanya bergantung pada chip semikonduktor yang kuat dan efisien. Bagi Amerika Serikat dan Cina, penguasaan atas teknologi chip sama pentingnya dengan memiliki senjata nuklir dalam perang modern. Dan inilah sebabnya Amerika Serikat menggunakan chip sebagai alat utama untuk menekan Cina dalam perang dagang. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat dan sekutunya memang memiliki kendali atas industri chip global. Amerika Serikat memiliki Nvidia yang menjadi pemimpin dalam pembuatan GPU canggih untuk AI. Lalu ada Intel, produsen utama CPU dan berbagai chip untuk pusat data. Ada juga AMD yang menjadi pesaing utama Nvidia dalam industri GPU dan prosesor. Sementara itu, TSMC milik Taiwan adalah pabrik semikonduktor paling canggih di dunia yang memproduksi chip untuk Apple, Nvidia, dan perusahaan lainnya. Kemudian ASML, sebuah perusahaan yang menguasai teknologi litografi ekstrim ultraviolet yang sangat penting dalam pembuatan chip paling canggih, juga menjadi bagian dari Amerika Serikat. Dengan dominasi ini, Amerika Serikat jelas memiliki kendali penuh terhadap teknologi chip di seluruh dunia. Yang artinya, jika suatu negara tidak mendapat izin dari Amerika Serikat, mereka akan kesulitan mengakses chip tercanggih di dunia. Tragisnya, sejak tahun 2022, pemerintahan Joe Biden mengambil langkah agresif untuk mencegah Cina terhadap chip canggih. Langkah-langkah yang diambil oleh Biden adalah melarang ekspor GPU kelas atas dari Nvidia dan AMD ke negara Cina, membatasi akses Cina terhadap TSMC untuk mencegah produksi chip berteknologi tinggi, menekan Belanda agar melarang ekspor mesin EUV dari ASML, dan memasukkan perusahaan semikonduktor milik Cina ke dalam daftar hitam perdagangan. Akibatnya, Cina tidak bisa lagi membeli chip terbaru dari Nvidia, seperti Nvidia A100 dan H10 yang menjadi standar industri dalam pengembangan kecerdasan buatan. Saat itu, banyak analis berpandangan bahwa tanpa akses terhadap chip canggih, Cina tengah berada di jurang kematian. Karena jelas bahwa ini akan menjadi hambatan besar bagi kemajuan teknologi Cina. Tetapi, menghalangi Cina untuk mengakses chip canggih tampaknya menjadi salah satu keputusan paling menyedihkan yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena bukannya menyerah pada keadaan, Cina justru menemukan jalan keluar yang menggemparkan dunia. Ketika sanksi dari Amerika Serikat mulai berlaku, industri teknologi Cina mengalami guncangan besar. Kendati demikian, Cina mulai menggunakan GPU generasi lama seperti Nvidia A800 dan H800 yang masih bisa diakses meski memiliki kapasitas terbatas dibandingkan chip yang terbaru. Di sisi lain, SMIC, pabrik semikonduktor terbesar milik Cina, mulai mengembangkan chip buatan dalam negeri yang meskipun masih tertinggal dari TSMC dan Samsung, namun tetap mampu menjalankan tugas AI dasar. Selain itu, Cina juga mengembangkan sistem distributed computing, di mana beberapa GPU kelas bawah bekerja sama untuk mencapai performa yang mendekati GPU kelas atas. Cina juga memperkuat hubungan dengan negara-negara yang tidak mengikuti sanksi Amerika Serikat, seperti Rusia dan beberapa negara di Timur Tengah untuk mendapatkan suplai teknologi. Meskipun tidak memiliki chip sekelas Nvidia H100, Cina bisa mengembangkan AI dengan cara lain, yaitu menggunakan model AI yang lebih efisien. Bukannya mengikuti pendekatan brute force seperti OpenAI dan Google yang menggunakan superkomputer dengan ratusan ribu GPU, Cina fokus pada model AI yang lebih ringan dan hemat energi. Cina juga memanfaatkan komputasi awan atau cloud computing. Alih-alih mengandalkan satu GPU super kuat, mereka menggunakan banyak GPU lebih lemah secara paralel, menciptakan superkomputer berbasis cloud yang tetap bisa melatih AI skala besar.
Selain itu, China mulai mengembangkan algoritma AI yang lebih efisien, sehingga tidak membutuhkan chip dengan daya komputasi yang besar. Lalu, sebagai hasil dari strategi ini, China akhirnya menciptakan DeepSeek, AI yang menggunakan hardware lebih sederhana tetapi memiliki performa luar biasa. Dan hebatnya, dengan hanya menghabiskan dana sekitar 6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 97 miliar rupiah hanya dalam waktu 2 bulan, DeepSeek berhasil menciptakan 2 model AI, yaitu DeepSeek V3 dan DeepSeek R1, yang disebut lebih efisien dan ekonomis. Dan hebatnya lagi, salah satu daya tarik terbesar DeepSeek adalah sifatnya yang gratis dan open source. Keputusan China untuk membuka akses teknologi ini memiliki dampak besar bagi industri AI global. Dengan membebaskan kode sumber DeepSeek, China mendorong lebih banyak pengembang di seluruh dunia untuk menggunakan teknologinya. Dan akhirnya, semakin banyak yang mengadopsi DeepSeek, maka semakin kuat ekosistem AI yang mereka bangun. Saat ini, banyak perusahaan dan institusi di seluruh dunia masih bergantung pada model AI dari OpenAI, Google, atau Microsoft. Maka dengan DeepSeek, China menawarkan alternatif yang bisa mengurangi dominasi AI dari Amerika Serikat. AI open source memungkinkan negara-negara berkembang dan perusahaan kecil untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan sendiri tanpa harus membayar mahal kepada perusahaan barat. Dan ini bisa memperkuat hubungan China dengan negara-negara lain yang ingin menghindari ketergantungan pada Amerika Serikat. Dan dengan membuka teknologi ini ke seluruh dunia, China bisa menarik lebih banyak pengembang, peneliti, dan inovator untuk berkontribusi dalam pengembangan AI mereka. Setiap hari, terdapat miliaran ton barang yang diangkut melintasi lautan, menghubungkan negara-negara, pasar, dan konsumen di seluruh dunia. Lebih dari 80% perdagangan dunia bergerak melalui jalur laut, menjadikannya faktor utama dalam stabilitas ekonomi global. Itulah mengapa laut bukan hanya sebatas jalur perdagangan global, tetapi juga simbol kekuatan ekonomi dan geopolitik. Dalam konteks ini, negara-negara dengan kendali atas pelabuhan dan jalur maritim memiliki pengaruh besar dalam dinamika perdagangan internasional. Salah satu negara yang paling memahami pentingnya laut sebagai jalur perdagangan adalah China. Sebagai negara eksportir terbesar di dunia, China memiliki kepentingan besar dalam memastikan bahwa barang-barang mereka dapat mengalir dengan lancar ke pasar internasional. Namun demikian, China tidak hanya bergantung pada pelabuhan domestiknya, tetapi juga mengadopsi strategi jangka panjang dengan membangun dan menguasai pelabuhan di berbagai negara. Strategi ini bukan sekedar investasi ekonomi, tetapi adalah bagian dari rencana besar China untuk mengamankan dominasinya dalam perdagangan global. Melalui proyek Belt and Road Initiative atau BRI, China telah membangun pelabuhan di Asia, Afrika, dan Eropa. China menawarkan pinjaman besar kepada negara-negara berkembang untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Selain faktor ekonomi, dimensi militer juga menjadi bagian dari ekspansi maritim China, yang hal ini ditandai dengan banyaknya pelabuhan yang dibangun atau dikuasai oleh China berdekatan dengan pangkalan militer. Dan hal ini meningkatkan spekulasi bahwa China tidak hanya ingin mengamankan jalur perdagangan, tetapi juga ingin membentuk kekuatan militer global. Untuk memahami lebih jauh dan mendalam tentang ambisi dan rencana besar China, kita akan memulai pembahasan dari sejarah, kemudian strategi investasi pelabuhan, dampak ekonomi bagi negara-negara berkembang, hingga dimensi geopolitik dan militer dari ekspansi maritim China. Dengan memahami strategi China ini, kita bisa melihat bagaimana dunia sedang berubah dan bagaimana negara-negara lain merespon ekspansi besar ini. Bahwa sejak zaman kuno, lautan telah menjadi jalur utama bagi manusia untuk berdagang, menjelajah, dan menjalin hubungan antar peradaban. Bahkan hingga saat ini, lebih dari 80% perdagangan global masih bergantung pada jalur laut.
menjadikannya sebagai urat nadi ekonomi global. Laut memiliki beberapa keunggulan dibandingkan jalur perdagangan darat. Pertama, laut dapat menghemat biaya. Mengirim barang melalui laut jauh lebih murah dibandingkan transportasi udara atau darat, terutama untuk komoditas dalam jumlah besar. Kedua, laut dapat mengangkut barang dalam kapasitas yang sangat besar, di mana kapal kargo modern mampu mengangkut ratusan ribu ton barang dalam satu perjalanan. Dan ketiga, laut menghubungkan semua benua sehingga memungkinkan perdagangan lintas negara dengan lebih mudah. Meski telah memasuki zaman modern, perdagangan global tidak berlangsung sembarangan, tetapi mengikuti jalur maritim utama yang telah digunakan selama berabad-abad. Beberapa jalur ini menjadi pusat perdagangan dunia karena letaknya yang strategis serta intensitas lalu lintas kargo yang sangat tinggi. Beberapa jalur maritim paling penting di dunia adalah Selat Malaka, jalur terpadat di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Setiap tahun, lebih dari 100.000 kapal melintasi selat ini membawa minyak, gas, barang manufaktur, serta komoditas lainnya. Cina, Jepang, dan Korea Selatan sangat bergantung pada Selat Malaka untuk impor energi dari Timur Tengah. Lalu, ada terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah, mempersingkat jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Setiap tahun, sekitar 12% perdagangan global melewati terusan Suez. Kemudian, ada terusan Panama yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik, di mana jalur ini mempercepat perdagangan antara Amerika, Asia, dan Eropa. Terusan ini menjadi jalur penting bagi kapal kargo dari Cina yang ingin mengirim barang ke Amerika Serikat. Dan terakhir, terdapat Selat Hormuz yang menjadi jalur utama ekspor minyak dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Sekitar 20% dari total minyak dunia melewati Selat Hormuz setiap hari. Beberapa jalur ini menjadi medan persaingan strategis bagi negara-negara besar. Cina menyadari bahwa menguasai jalur perdagangan maritim berarti mengendalikan arus perdagangan global. Itulah sebabnya mereka menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun dan mengendalikan pelabuhan di berbagai belahan dunia. Cina melihat bahwa sejak zaman dahulu, negara-negara yang menguasai laut cenderung menjadi kekuatan ekonomi dan politik terbesar di dunia. Sejarah mencatat beberapa contoh dominasi maritim oleh kekuatan besar. Pada 27 sebelum Masehi hingga 476 Masehi, Romawi menguasai Laut Mediterania dan menjadikannya sebagai Mare Nostrum atau Laut Kita. Kendati atas jalur perdagangan maritim memungkinkan Romawi untuk mengimpor gandum, minyak, dan barang lainnya dari seluruh Eropa dan Timur Tengah. Kemudian, Kesultanan Utsmaniyah yang memerintah antara tahun 1299 hingga 1922 menguasai jalur perdagangan utama di Timur Tengah dan Laut Mediterania. Kendali mereka atas Selat Bosporus memberikan keuntungan yang strategis dalam perdagangan antara Eropa dan Asia. Kemudian Britania Raya dari abad ke-18 hingga awal abad ke-20 pernah menjadi penguasa tangguh di lautan. Inggris memiliki armada laut terbesar di dunia dan menguasai jalur perdagangan global. Keunggulan maritim Inggris membantu mereka membangun koloni di Amerika, Afrika, dan Asia. Dan terakhir, Amerika Serikat yang menguasai laut dari abad ke-20 hingga saat ini. Amerika Serikat memiliki 11 pangkalan militer laut di seluruh dunia untuk mengamankan jalur perdagangan. Dan kendali Amerika Serikat atas Selat Hormuz dan Laut Cina Selatan menjadikan Amerika Serikat sebagai pemain utama dalam geopolitik maritim. Sementara itu, Cina tidak selalu menjadi kekuatan ekonomi seperti sekarang. Pada awal abad ke-20, Cina masih tertinggal dibandingkan negara-negara barat dan bahkan beberapa negara Asia lainnya seperti Jepang. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Cina berhasil menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia hanya di belakang Amerika Serikat. Kebangkitan ekonomi Cina dimulai dengan reformasi ekonomi tahun 1978 yang dipimpin oleh Deng Xiaoping.
Sebelum reformasi ini, ekonomi Cina berbasis sosialisme ketat dengan sistem ekonomi terpusat yang tidak efisien. Namun, setelah membuka diri terhadap investasi asing dan menerapkan kebijakan pasar bebas yang terbatas, Cina mulai tumbuh dengan pesat. Faktor utama yang mendorong kebangkitan ekonomi Cina adalah reformasi pasar. Pemerintah Cina mulai mengizinkan kepemilikan pribadi, investasi asing, serta perdagangan bebas di beberapa wilayah khusus. Cina juga menyediakan tenaga kerja murah. Cina memiliki populasi yang sangat besar dengan tenaga kerja murah yang menarik bagi perusahaan multinasional. Pemerintah Cina juga membangun jalan, rel kereta api, dan pelabuhan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan hasilnya, perlahan tapi pasti, Cina menjadi pabrik dunia karena kemampuan mereka dalam memproduksi barang dengan biaya rendah. Lalu, sebagai hasil dari strategi ini, PDB Cina tumbuh dari hanya 150 miliar dolar pada tahun 1978 menjadi lebih dari 17 triliun dolar pada tahun 2023. Dan ini menjadikan Cina sebagai pusat ekonomi global dengan peran penting dalam perdagangan internasional. Saat ini, Cina adalah eksportir terbesar di dunia dengan total ekspor lebih dari 3,59 triliun dolar pada tahun 2023. Beberapa produk utama yang diekspor Cina meliputi barang elektronik, tekstil dan pakaian, mesin dan peralatan industri, produk baja dan aluminium, hingga mobil listrik dan baterai. Sebagian besar ekspor ini dikirim melalui laut, yang hal ini mendorong Cina untuk menguasai jalur maritim. Sebagai eksportir terbesar di dunia yang bergantung pada jalur maritim, Cina menyadari bahwa ketergantungan ini adalah kelemahan jika jalur perdagangan dikendalikan negara lain. Inilah yang mendorong Cina untuk membangun dan mengakuisisi pelabuhan di berbagai belahan dunia sehingga bisa mengurangi ketergantungannya pada negara-negara barat. Strategi ini memberikan 3 keuntungan utama bagi Cina. Pertama, keamanan perdagangan. Dengan mengendalikan pelabuhan, Cina dapat memastikan arus barangnya tetap lancar tanpa hambatan politik dari negara lain. Kedua, Cina mendapat pengaruh ekonomi. Negara-negara yang bergantung pada pelabuhan yang dibiayai oleh Cina akan lebih mudah dipengaruhi dalam kebijakan ekonomi serta diplomatik. Dan ketiga, Cina mendapatkan keunggulan geopolitik. Karena jelas, pelabuhan yang dikuasai oleh Cina bisa digunakan untuk kepentingan strategis, termasuk potensi penggunaan militer. Cina menggunakan beberapa strategi untuk mendapatkan kendali atas pelabuhan global. Pertama, Cina melakukan investasi secara langsung dalam infrastruktur pelabuhan. Mereka membangun atau memperluas pelabuhan di negara berkembang dengan investasi miliaran dolar. Kemudian sebagai imbalannya, Cina meminta hak pengelolaan pelabuhan selama puluhan tahun. Kedua, akuisisi saham di perusahaan pengelola pelabuhan. Perusahaan Cina seperti China Ocean Shipping Company atau COSCO dan China Merchant Port membeli saham mayoritas di perusahaan pengelola pelabuhan luar negeri. Cara ini memberi Cina kontrol atas operasional pelabuhan tanpa harus memiliki lahan secara langsung. Dan ketiga, dengan cara memberikan pinjaman dengan jaminan pelabuhan. Cina memberikan pinjaman besar kepada negara berkembang untuk membangun pelabuhan. Namun demikian, jika negara tersebut gagal membayar utang, Cina mengambil alih kendali atas pelabuhan tersebut seperti yang terjadi pada Sri Lanka. Cina telah menguasai beberapa pelabuhan penting di dunia. Salah satunya adalah Hambantota yang berada di Sri Lanka. Nilai investasi untuk pelabuhan ini mencapai 1,3 miliar dolar. Status dari pelabuhan ini adalah disewakan kepada Cina selama 99 tahun karena Sri Lanka gagal membayar utangnya. Dengan demikian, Sri Lanka kehilangan kendali atas salah satu pelabuhan terpentingnya, sementara Cina kini memiliki pijakan strategis di Samudra Hindia. Amerika Serikat dan India khawatir bahwa pelabuhan ini bisa digunakan untuk keperluan militer Cina. Kemudian ada pelabuhan Gwadar di Pakistan
di mana nilai investasi Cina di pelabuhan ini mencapai 1,62 miliar dolar. Dengan investasi di Gwadar, Cina mendapatkan akses langsung ke Teluk Persia serta rute energi Timur Tengah, yang hal ini dapat mempermudah impor minyak tanpa harus melewati Selat Malaka, di samping juga memperkuat hubungan ekonomi dan politik dengan Pakistan. Cina juga menguasai pelabuhan Pires di Yunani yang merupakan pintu masuk ke Eropa. Cina melalui COSCO memiliki 67% saham dalam pelabuhan ini, sehingga pelabuhan Pires menjadi pusat utama ekspor Cina ke Uni Eropa. Sementara itu, Yunani semakin bergantung pada Cina dalam sektor perdagangan, yang hal ini membuat Uni Eropa mulai khawatir dengan meningkatnya pengaruh Cina di kawasan ini. Selain itu, ada pula pelabuhan Djibouti yang sekaligus menjadi basis militer pertama Cina di luar negeri. Sebagaimana umum diketahui, Djibouti terletak di dekat terusan Suez yang merupakan jalur perdagangan utama dunia. Dan ini artinya Djibouti menjadi titik strategis bagi Cina untuk mengamankan jalur perdagangan Afrika dan Eropa. Tentu saja, selain beberapa pelabuhan penting tersebut, masih banyak pelabuhan Cina yang tersebar di negara-negara berkembang. Cina sering menargetkan negara-negara berkembang bukan hanya di Asia, tetapi juga di Afrika. Di negara-negara target, Cina memberikan pinjaman dan janji-janji yang menguntungkan, antara lain meningkatkan kemajuan sektor perdagangan di pasar global, kemajuan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja, juga tidak memberikan gangguan apapun terhadap kebijakan politiknya. Dalam menjalin hubungan dengan negara-negara berkembang, Cina memposisikan dirinya sebagai negara yang setara. Cina menekankan bahwa dirinya adalah negara yang juga masih berkembang. Negara-negara berkembang di Afrika memandang itu sebagai tawaran yang sangat menguntungkan, karena hal ini berbeda dengan tawaran yang datang dari Barat. Saat Barat menawarkan kerjasama, mereka memposisikan diri sebagai negara yang sangat berkuasa dan menekan. Sementara negara-negara di Afrika telah muak dengan penjajahan yang telah dilakukan oleh Barat yang berlangsung selama ratusan tahun. Meski tawaran Cina terkesan menguntungkan bagi pihak negara berkembang, Barat menilai bahwa langkah-langkah Cina itu tidak lebih dari sekedar jebakan utang atau debt trap diplomasi. Istilah ini merujuk pada strategi di mana suatu negara, yang dalam hal ini adalah Cina, memberikan pinjaman besar kepada negara lain untuk proyek infrastruktur. Strategi ini seringkali dikaitkan dengan proyek Belt and Road Initiative atau BRI Cina yang menawarkan pinjaman kepada negara berkembang untuk membangun pelabuhan, jalan, serta infrastruktur lainnya. Namun, di balik janji pembangunan, banyak negara menemukan diri mereka terperangkap dalam utang besar yang sulit untuk dibayar kembali. Proyek BRI ini diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Proyek ini bertujuan membangun infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, serta pelabuhan di lebih dari 100 negara, dengan tujuan memperkuat koneksi perdagangan global. Proyek ini memastikan Cina memiliki akses langsung ke pasar-pasar baru, meningkatkan ekspor barang dengan membangun jalur perdagangan yang lebih efisien, memberikan pengaruh ekonomi dan politik kepada Cina di negara-negara yang menerima investasi, serta mengurangi ketergantungan pada jalur perdagangan yang dikendalikan oleh negara-negara Barat. Cina menggunakan beberapa mekanisme utama dalam jebakan utang ini. Pertama, memberikan pinjaman besar dengan persyaratan yang tidak transparan. Banyak negara berkembang meminta pinjaman dari Cina dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka. Akan tetapi, syarat dan ketentuan pinjaman seringkali tidak dipublikasikan secara jelas, sehingga sulit dipahami oleh publik dan parlemen negara penerima. Kedua, menciptakan ketergantungan ekonomi. Proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Cina seringkali dikerjakan oleh perusahaan Cina, menggunakan bahan baku dari Cina, dan bahkan mempekerjakan tenaga kerja dari Cina. Akibatnya, uang yang dipinjamkan itu kembali lagi ke Cina, sementara negara penerima hanya menanggung beban utang. Dan ketiga, mengambil alih aset strategis jika utang itu tidak bisa dibayar.
Artinya, jika negara penerima tidak mampu membayar kembali utangnya, Cina dapat mengambil alih aset strategis seperti pelabuhan, bandara, atau sumber daya alam. Ini memberikan Cina kendali ekonomi dan politik yang lebih besar di negara tersebut. Strategi ini telah terjadi pada beberapa negara yang mengalami kesulitan besar setelah menerima pinjaman besar dari Cina. Hambantota di Sri Lanka dengan nilai pinjaman mencapai 1,3 miliar dolar, kini pelabuhannya telah diambil alih oleh Cina. Sri Lanka tidak mampu membayar utangnya karena pendapatan pelabuhan lebih rendah dari yang diprediksi. Dan dampaknya pada tahun 2017, pemerintah Sri Lanka menyerahkan pelabuhan Hambantota kepada Cina dalam perjanjian sewa selama 99 tahun. Hambantota kini menjadi pos strategis Cina di Samudra Hindia dan meningkatkan kekhawatiran India serta negara-negara barat. Kemudian Laos, di mana Cina membuat jebakan utang dalam proyek kereta cepat. Nilai pinjaman Laos mencapai 6 miliar dolar atau hampir setara dengan 35% dari PDB Laos. Pinjaman ini digunakan untuk membangun kereta cepat Cina-Laos, tetapi proyek ini lebih menguntungkan Cina dibanding Laos. Dampaknya, Laos harus menyerahkan sebagian besar pengelolaan kereta cepat kepada Cina. Di samping itu, Laos memiliki ketergantungan ekonomi yang semakin tinggi terhadap negara Cina. Kemudian ada pula Djibouti. Negara ini memiliki pinjaman besar senilai 1,4 miliar dolar kepada Cina, yang angka ini melebihi 70% dari PDB-nya. Akibatnya, Cina membangun pangkalan militernya yang pertama di luar negeri di Djibouti yang memperkuat kehadiran strategisnya di Afrika Timur. Sementara, di sisi lain, Djibouti semakin bergantung pada bantuan ekonomi serta keamanan dari Cina. Cina tidak hanya melihat pelabuhan sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi militernya. Seiring dengan ekspansi ekonomi melalui BRI, Cina juga mulai membangun kehadiran militer di beberapa pelabuhan yang dikuasainya. Alasannya adalah untuk mengamankan jalur perdagangan, di samping juga menandingi dominasi Amerika Serikat yang memiliki lebih dari 750 pangkalan militer di seluruh dunia, sementara Cina baru mulai membangun pangkalannya. Dan terakhir, untuk memperluas pengaruh geopolitik. Dengan menempatkan aset militer di luar negeri, Cina bisa meningkatkan tekanannya terhadap negara lain dalam negosiasi politiknya. Tentu saja, Barat tidak tinggal diam dengan strategi Cina. Melihat semakin banyak negara yang berada di bawah kendali Cina, beberapa inisiatif global telah muncul untuk menyaingi pengaruhnya. Misalnya, Amerika Serikat dan sekutunya membentuk apa yang disebut sebagai Blue Dot Network, sebuah proyek yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Australia untuk mendanai proyek infrastruktur dengan syarat yang lebih transparan. Kemudian, Uni Eropa dengan Global Gateway Initiative, sebuah program yang bertujuan menawarkan pinjaman infrastruktur yang lebih berkelanjutan dibandingkan BRI Cina. Lalu, ada India dan Jepang dengan alternatif infrastruktur Asia. India dan Jepang bekerja sama dalam Asia Afrika Growth Corridor untuk memberikan alternatif pendanaan bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika. Kendati demikian, Cina adalah negara yang cerdas dan gigih. Meski negara ini mendapat tantangan dan halangan dari berbagai pihak, Cina tampaknya tidak akan pernah gentar untuk menghadapi semua itu. Negara ini akan terus berfokus pada penguasaan jalur maritim, kendati Amerika dan sekutunya harus berdarah-darah untuk menghalanginya. Dalam beberapa tahun terakhir, Meksiko mendapat julukan sebagai Cina kedua atau negara Cina baru. Julukan ini tentu saja bukan sekedar olok-olok, melainkan karena adanya sebuah strategi yang dirancang oleh Cina untuk memenangkan perang dagang internasional dalam melawan Amerika Serikat. Tetapi, untuk memahami masalah ini lebih dalam, kita perlu memahami latar belakang perang ini, yang kemudian membuat negara Meksiko bisa terlibat di dalamnya.
Sebagai negara yang bersaing ketat dengan Amerika Serikat dalam peta perdagangan global, China telah mencapai kemajuan yang mengagumkan, khususnya di bidang mobil listrik. Mobil listrik buatan China dalam waktu singkat mulai menguasai pasar global dengan kecepatan yang mengesankan. Dengan memperluas jangkauan pasar dari Asia ke Eropa, Amerika Latin hingga Afrika, mobil listrik China kini menjadi primadona dan pemain dominan dalam transisi energi global. Semua itu berhasil diraih oleh China dengan membangun prasarana manufaktur yang terintegrasi dan berfokus pada skala besar, sehingga memungkinkan negara ini untuk memproduksi mobil listrik dengan biaya yang lebih rendah daripada banyak negara lain. Hal ini tercermin dalam banyaknya perusahaan mobil listrik China seperti BYD, NIO, dan Geely yang mampu memproduksi mobil dalam jumlah besar dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di pasaran. China juga telah berhasil mendominasi industri baterai lithium-ion global melalui perusahaan seperti CATL dan BYD yang memasok baterai dengan kualitas yang sangat tinggi. CATL adalah salah satu produsen baterai terbesar di dunia yang menyediakan baterai untuk banyak merek internasional. Biaya produksi baterai lithium di China turun hampir 80% sejak tahun 2013. Dan ini berarti dengan akses langsung kepada baterai berkualitas dan lebih murah, produsen mobil listrik China tidak hanya mampu menawarkan kendaraan dengan harga yang jauh lebih murah, tetapi juga dapat memberikan jarak tempuh yang lebih jauh serta waktu pengisian yang lebih cepat. Berdasarkan data dari Asosiasi Kendaraan Penumpang China, pada tahun 2023 saja, produksi mobil listrik China mencapai hampir 7 juta unit, dengan harga rata-rata lebih rendah daripada produk Eropa atau Amerika. China bisa menawarkan harga mobil listrik mereka dengan harga yang bersaing, yang hal ini menjadi alasan utama bagi konsumen global untuk tertarik pada produk ini. Mobil listrik buatan China seperti BYD Dolphin dijual dengan harga sekitar $20.000 di pasar Eropa, yang harga ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata harga mobil listrik di Eropa yang berkisar antara $30.000 hingga $40.000. Dengan harga yang lebih murah serta kualitas yang mumpuni, produsen mobil listrik China, termasuk BYD dan NIO, dapat memasuki pasar Eropa dengan agresif. Pada tahun 2023, China mencatatkan peningkatan ekspor mobil listrik sebesar 56% dari tahun sebelumnya, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari $70 miliar. Di tahun 2023, terdapat lebih dari 400.000 unit mobil listrik asal China yang diekspor ke Eropa. Dan Eropa yang memiliki target ketat untuk mengurangi emisi karbon menjadi pasar potensial bagi mobil listrik murah dan ramah lingkungan dari China. Selain Eropa, produsen China juga mulai memasuki pasar yang sedang berkembang di Amerika Serikat dan Afrika, di mana permintaan mobil listrik mulai meningkat seiring dengan dukungan dari pemerintah setempat untuk transisi energi. Mobil listrik buatan China diterima baik karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan produk dari Eropa dan Amerika. Dominasi China dalam pasar mobil listrik global bukan hanya karena keunggulan dalam produksi atau biaya. Lebih dari itu, pemerintah China telah mengambil langkah-langkah strategis dengan membangun prasarana yang kuat dan mendukung pengembangan teknologi baterai. Ini memberikan dasar yang kokoh bagi ekspansi perusahaan mobil listrik ke pasar luar negeri. Selain itu, harga yang bersaing membuat mobil listrik buatan China sangat menarik, terutama bagi konsumen di negara berkembang yang baru beralih menuju kendaraan listrik. Kendati demikian, dominasi ini tidak terlepas dari tantangan. Di Eropa dan Amerika, mobil listrik buatan China menghadapi hambatan tarif serta ketidakpercayaan terkait data dan kualitas produk. Di sisi lain, negara-negara ini juga memiliki kepentingan untuk melindungi industri domestik mereka sehingga menghambat akses mobil listrik China ke pasar tertentu. Di sisi lain, China juga menghadapi persaingan dari negara-negara yang berupaya meningkatkan produksi kendaraan listrik mereka seperti Amerika Serikat serta Jerman.
Dan kemudian dari titik inilah perang mobil listrik antara Cina dan Amerika bermula. Amerika Serikat berupaya keras dalam membendung masuknya mobil listrik buatan Cina ke pasarnya. Upaya ini mencakup kebijakan perdagangan yang ketat, regulasi lingkungan, serta insentif untuk produsen dalam negeri yang sengaja dibuat untuk mengurangi daya tarik mobil listrik buatan Cina bagi konsumen Amerika Serikat. Amerika Serikat menetapkan tarif impor yang tinggi terhadap produk Cina, yang tentu saja termasuk mobil listrik. Sejak Perang Dagang Amerika Serikat-Cina dimulai pada tahun 2018, tarif barang Cina meningkat secara signifikan. Tarif ini secara langsung menaikkan harga jual mobil listrik Cina di pasar AS, sehingga dapat mengurangi daya saingnya dibandingkan mobil buatan dalam negeri. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga mengatur sumber bahan baku untuk baterai litium yang merupakan komponen kunci dari mobil listrik. Peraturan ini mengharuskan produsen untuk menggunakan bahan baku dari sumber yang disetujui oleh AS, seperti Kanada atau negara lain yang memiliki perjanjian dagang khusus. Hal ini membatasi akses mobil listrik Cina, yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari pemasok di Asia. Amerika Serikat memandang investasi besar Cina di sektor mobil listrik sebagai ancaman yang strategis. Dalam skala yang lebih luas, dominasi Cina dalam kendaraan listrik dianggap dapat mempengaruhi ketergantungan Amerika Serikat pada produk Cina di masa depan. Dan dengan demikian, Amerika Serikat menganggap penting untuk membatasi akses produk Cina dalam industri otomotif untuk menjaga kemandirian serta keamanan nasional. Untuk menghadapi Cina, Amerika Serikat memperkuat aliansi dengan negara-negara pemasok baterai serta bahan baku lain, seperti Kanada dan Australia. Hal ini memungkinkan Amerika Serikat mengamankan rantai pasokan yang bebas dari pengaruh Cina, khususnya dalam bahan baku kritis seperti litium dan kobal. Di sisi lain, pada tahun 2022, Amerika Serikat memberlakukan Inflation Reduction Act atau IRA yang menawarkan subsidi dan insentif pajak besar-besaran bagi mobil listrik yang diproduksi di Amerika Utara. Menurut IRA, insentif pajak mobil listrik dapat mencapai hingga $7.500 per kendaraan. Dan untuk mendapatkan insentif ini, kendaraan harus diproduksi sebagian besar di Amerika Serikat atau negara dengan perjanjian perdagangan bebas. Kebijakan ini cukup efektif untuk mengecualikan mobil listrik asal Cina. Sebab dengan adanya kebijakan ini, setiap mobil yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak bisa mendapatkan subsidi yang signifikan. Sehingga mobil listrik buatan Cina menjadi kurang menarik bagi konsumen Amerika Serikat. Kendati demikian, kebijakan ini tidak lantas membuat Cina menyerah untuk mendobrak pasar Amerika Serikat. Justru, Cina melihat kebijakan IRA ini sebagai sebuah peluang besar. Meksiko, sebuah negara yang terletak di Amerika Utara, menjadi tempat alternatif bagi Cina untuk memproduksi mobil listriknya, yang kemudian barang-barang ini bisa diekspor ke Amerika Serikat dengan tarif rendah atau bahkan tanpa tarif. Di samping itu, karena kedekatan geografis Meksiko dengan Amerika Serikat, biaya logistik akan jauh lebih rendah dibandingkan mengirim barang dari Cina. Hal ini membuat investasi di Meksiko sangat menguntungkan bagi perusahaan Cina yang ingin menekan biaya distribusinya. Cina juga melihat investasi ini sebagai bagian dari perluasan pengaruhnya di Amerika Latin. Sebab dengan investasi besar di Meksiko, Cina meningkatkan kekuatan diplomatik serta ekonominya di kawasan yang sangat dekat dengan AS. Pada sisi lain, Cina juga lebih diuntungkan dengan gaji tenaga kerja di Meksiko yang relatif lebih rendah, meski sedikit lebih tinggi dibandingkan di negeri Cina. Namun, keuntungannya muncul dari penghematan tarif dan biaya transportasi. Hal ini membuat Meksiko sangat kompetitif sebagai basis produksi. Terlebih lagi, Meksiko telah lama menjadi pusat manufaktur bagi perusahaan Amerika Serikat. Tenaga kerja lokal sudah sangat berpengalaman di bidang otomotif, elektronik, serta perakitan, sehingga Cina tidak perlu membentuk sumber daya berkualitas dari awal.
Ini sangat memudahkan bagi perusahaan Cina dalam membangun operasi di negara ini. Pada akhirnya, banyak perusahaan multinasional yang menerapkan strategi China Plus One, yaitu menjaga basis produksi di negara Cina, tetapi juga menambah fasilitas di negara lain. Dengan membuka pabrik di Meksiko, perusahaan Cina dapat memastikan kelancaran pasokan barang jika terjadi ketegangan geopolitik atau pandemi yang memengaruhi produksi di negara Cina. Data terbaru dari Bank Sentral Meksiko menunjukkan bahwa investasi Cina di Meksiko terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di sektor manufaktur, teknologi, serta transportasi. Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan jalur kereta api antara pelabuhan utama Meksiko dan perbatasan Amerika Serikat yang akan mempercepat pengiriman barang ke pasar Amerika Serikat. Selain itu, beberapa perusahaan teknologi Cina seperti Huawei dan Xiaomi telah memperluas operasi mereka di Meksiko, termasuk investasi dalam jaringan 5G dan fasilitas manufaktur. Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa Cina telah mengucurkan lebih dari 2 miliar dolar untuk proyek-proyek baru di Meksiko, terutama yang berada di sektor manufaktur dan teknologi. Dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Dan produksi di Meksiko rata-rata dapat menghemat antara 10 hingga 15% biaya total dibandingkan produksi di negara Cina untuk barang-barang yang ditunjukkan ke pasar Amerika Serikat. Dengan banyaknya perusahaan Cina yang berinvestasi di Meksiko, maka tidak terlalu mengherankan jika kemudian Meksiko disebut sebagai negara Cina kedua atau Cina baru. Kehadiran investasi Cina di Meksiko memberikan kedua negara tersebut banyak keuntungan baik secara ekonomi dan geopolitik. Cina melihat Meksiko sebagai pintu gerbang ke pasar Amerika Serikat yang potensial, sementara Meksiko mendapat keuntungan dari investor asing yang dapat mengurangi ketergantungan mereka pada Amerika Serikat. Investasi Cina jelas membawa manfaat ekonomi, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan prasarana, serta aliran modal asing. Hal ini membuat Meksiko untuk memperkuat industrinya dan memperluas perekonomian secara keseluruhan. Kendati demikian, terdapat risiko bagi Meksiko untuk menjadi terlalu bergantung pada investasi serta permintaan asing, khususnya dari negara Cina. Jika ketergantungan ini terus tumbuh, Meksiko bisa menghadapi tantangan ekonomi serius jika terjadi perubahan kebijakan investasi dari Cina atau ketegangan geopolitik baru antara Amerika Serikat dengan Cina.